Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali dalam program Motivasi Pagi dengan topik langkah-langkah menuju sukses. Kemarin kita sudah bahas yang pertama kali harus kita miliki itu adalah tujuan yang jelas. Cita-cita yang jelas, target yang jelas, apa yang mau kita capai. Yang kedua, kita harus segera melangkah. Tidak boleh menjadikan keterbatasan kondisi saat ini untuk kita menunda-nunda langkah apa yang menjadi tujuan kita, segera untuk menuju ke sana. Sekarang kita masuk kepada langkah yang ketiga yang harus kita ketahui agar kita bisa mencapai kesuksesan yang kita tuju. Langkah yang ketiga yaitu adalah selalu belajar. Teruslah belajar. Jangan berhenti belajar. Agar kita bisa mengetahui jalur terbaik bagaimana supaya kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Belajar dengan detail sampai kepada hal yang perintilan-perintilannya kita mesti tahu, sampai kita betul-betul menjadi orang yang paling paham, orang yang sangat paham dengan apa yang menjadi tujuan kita. Mungkin barangkali apa yang kita cita-citakan itu di awal adalah merupakan hal yang baru yang sama sekali belum kita ketahui, tapi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mencapai itu. Kita mesti belajar. Bisa jadi juga kita diuntungkan oleh keadaan karena kita sudah berada pada lingkungan apa yang menjadi tujuan kita. Ya, misalnya ada yang bercita-cita ingin menjadi profesi tertentu, jadi dokter, jadi pengacara dan lain sebagainya, dan dia sudah berada pada lingkungan itu. Keluarganya, orang tuanya, saudara terdekatnya itu bisa dijadikan acuan awal. Oh iya, saya bisa merujuk ke si A, bisa merujuk ke si B, bisa merujuk ke si C. Tapi ada juga orang yang berada pada posisi yang dia sama sekali tidak paham dengan apa yang mau dia tuju. Ada contohnya begini, seseorang ingin jadi seorang pengusaha. Sebelumnya dia tidak berada pada lingkungan itu. Untuk itu dia harus belajar, harus mengetahui seluk-beluk menjadi seorang pengusaha itu seperti apa. Dan belajarnya itu mesti detail. Dia harus mengkerucutkan apa yang menjadi tujuannya dan harus mempelajari sedetail-detailnya. Saya mau kasih contoh begini. Seperti kemarin dicontohkan, kita ingin memiliki sebuah usaha yang kalau penghasilannya itu bisa rata-rata 100 juta sebulan. Ini misal. Nah, kita harus bisa membedah apakah pekerjaan kita saat ini, usaha kita saat ini itu bisa menuju ke sana. Pasarnya seberapa besar, konsumennya seberapa besar, langkah yang kita bisa lakukan seberapa besar, itu kita harus betul-betul paham sehingga menjadi masuk akal apa yang kita tuju dengan apa yang kita lakukan. Nah, jangan sampai begini, saya mau ilustrasikan, misalnya ada seseorang yang ingin menangkap tuna. Dia ingin sekali memiliki, saya mau menangkap tuna, dan dia belajar cara menangkap tuna seperti apa, kalau dipancing alat pancingnya bagaimana, kekuatannya seperti apa, umpannya apa, dia pakai perahu yang sebesar apa. Tapi mungkin ada satu hal yang dia tidak sadari, bahwa dia sebenarnya tidak berada pada lautan, dia mungkin ada di danau. Jadi dia nggak sadar. Nah, selama dia belum menyadari itu secara detail, selama dia belum mengetahui itu, yang mustahil dia akan sampai kepada apa yang dia cita-citakan. Ya, jadi itu contohnya. Intinya kita harus selalu belajar, sungguh-sungguh belajar agar apa yang kita cita-citakan, apa tujuan yang ingin kita capai, perjalanan kita itu adalah perjalanan yang benar untuk menuju ke arah sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.